Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang untuk Bapak dosen yaitu Bapak Agus Hermanto. Nama saya Yanuar Eka Firmansyah dengan NBI 14823000052. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video klip tentang storyboard mengenai tingkat kematangan proses dan juga berupa studi kasus dari tugas sebelumnya. Pada storyboard ini saya mengambil tema percakapan antara dua seorang kawan. Untuk kawan yang berambut panjang pada awalnya bertanya tentang apa yang ada di papan untuk ke temannya yang sedang asik meminum secangkir kopi. Lalu temannya mencoba untuk menjelaskan seperti ini. Dari teks sudah terlihat, apakah yang di papan ini bisakah kamu jelaskan? Ini adalah tingkat kematangan proses di sebuah SDLC atau Software Development Lifecycle. Lalu temannya mulai dari tiga hal yang akan menjadi topik pembahasan, yaitu apa itu tingkat kematangan proses dalam suatu SDLC, dua, level-level dalam tingkat kematangan proses, tiga, studi kasus. Nah, lalu temannya menjelaskan secara langsung pada proses SDLC ada salah satu proses pendekatan yang digunakan untuk perbaikan proses, yaitu tingkat kematangan proses yang terdiri dari 5 level yang menggambarkan sejauh mana proses pengembangan dalam suatu organisasi. Kalau diilustrasikan seperti ini, terdapat level 1 yaitu inisial atau awal, level 2 manage, level 3 define, level 4 quantitatively manage, level 5 optimizing. Dari sini teman yang berambut panjang cukup bisa dimengerti berdasarkan ilustrasi, berdasarkan gambaran yang diberikan oleh temannya yang satunya. Tapi dia meminta untuk diberikan sedikit ilustrasi tentang level-level tersebut. Nah, lalu temannya mengilustrasikan seperti ini. Di level 1 yaitu inisial, ilustrasi yang menggambarkan proses yang belum terorganisir dan tanpa prosedur standar, dengan elemen yang banyak tersebar dan panah acak yang menunjukkan ketidakteraturan. Lalu di level 2 yaitu manage, ilustrasi tersebut tentang alur proses sederhana dengan tahapan yang lebih terstruktur, mencerminkan awal dari pengolahan yang lebih baik dengan rencana atau plan dan kebijakan organisasi yang jelas. Lalu di level 3 define, ilustrasi digambarkan seperti proses yang lebih kompleks dan juga cukup teratur dengan simbol data seperti grafik dan tabel. Untuk tabelnya belum bisa disebut, mungkin ada ini kecil sedikit, yang mencerminkan standarisasi di seluruh organisasi serta pengumpulan data untuk perbaikan. Lalu di level 4 yaitu quantitatively manage, berupa ilustrasi alur proses yang mencakup grafik, matriks, dan indikator kinerja untuk memantau serta mengelola proses secara terstruktur. Lalu yang
level 5, yaitu optimization. Digambarkan sebuah siklus berulang dengan panah melingkar menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, juga disesuaikan dengan perubahan kebutuhan suatu bisnis. Dari sini, temannya berinisiatif untuk menambahkan pemahaman agar si teman yang berambut panjang lebih memahami, bukan hanya sekedar dari ilustrasi, tapi juga berdasarkan studi case yang pernah terjadi. Maka saya mengambil studi case yang dari tugas sebelumnya, yaitu dari PT Pan Brothers, TBK. PT Pan Brothers yaitu sebuah perusahaan garment yang cukup besar di Indonesia. Maksud dari garment yaitu perusahaan yang berfokus pada produk pakaian maupun aksesoris, bisa jadi bahan mentah atau setengah jadi maupun yang sudah jadi. Nah, dijelaskan lagi untuk di tahap level 1 atau inisial, dengan menerapkan mode waterfall untuk PT Pan Brothers ini, proses menjadi lebih terstruktur dan juga terdokumentasi dengan baik. Seperti ini proses waterfall, yaitu dimulai dari project planning, requirement analysis, design, coding, testing, dan deployment secara berurut. Dari proses ini dapat membantu memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan disiplin. Selanjutnya yaitu level 2, manage. Dengan melakukan tingkat kematangan proses di level 2 yaitu manage, seperti satu, adanya dokumentasi proses bisnis yang terintegrasi antara departemen seperti departemen A dengan departemen B, lalu pembentukan prosedur standar operasional atau SOP untuk manajemen inventory seperti di warehouse atau di gudang. Nah, untuk level yang ketiga digambarkan yaitu proses bisnis yang telah terpetakan secara visual. Untuk prosesnya belum bisa saya gambarkan, saya belum mendapat source yang aktual, cukup seperti ini dari industri. Lalu kita ke bagian administrasi, mungkin lalu ke user, dan seperti itu. Lalu penggunaan SDLC, Software Development Life Cycle atau Waterfall, dengan model waterfall dengan fase-fase yang terdokumentasi seperti requirement, design, coding, dan testing. Nah, setelah itu temannya mengkonfirmasi, jadi untuk PT Pan Brothers sudah melakukan tingkat kematangan proses di level ketiga. Bagaimanakah dengan level selanjutnya yaitu 4 dan 5? Lalu temannya yang satunya menjawab, benar sekali, sebenarnya ada beberapa praktek level 4 yang mulai diterapkan, khususnya dalam integrasi sistem dan monitoring operasional. Dari sini temannya yang berambut panjang sudah bisa cukup mengerti, lalu berterima kasih kepada teman yang satunya. Sambil bercengkrama mereka membahas topik yang tadi. Uh, Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.